Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang hubungan internasional dan juga ancaman integrasi nasional, dan juga beberapa contohnya dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Akila dari kelas 11 MIPA 3, dan mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Pertama, kita masuk di hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional yang mencakup berbagai aspek, misal di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh hubungan internasional di beberapa bidang. Yang pertama, kita masuk ke bidang ekonomi dulu. Nah, contoh yang pertama itu ada ASEAN. ASEAN itu apa? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Itu kepanjangannya, dan artinya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Negara. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara. Apa saja? Dia ada Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tujuan ASEAN itu untuk menjaga stabilitas kawasan, menjalankan integrasi ekonomi, dan juga untuk memperbaiki daya saing regional. Kemudian contoh yang kedua ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Organisasi ini adalah forum kerja antar 21 negara di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri pada tahun 1989. Saat ini terdapat 21 negara yang menjadi anggotanya, yaitu ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerjasama APEC ini merupakan kerjasama yang bersifat non-politis atau yang bersifat tidak politik. Sifatnya itu bukan politik, dengan ditandainya keanggotaan Hong Kong China dan Chinese Taipei atau Cina Taipei. Kemudian kita masuk ke contoh hubungan internasional yang ada di bidang sosial budaya. Yang pertama contohnya adalah Australia Indonesia Muslim Exchange Program atau AIMEP. Ini adalah suatu program yang diperuntukkan untuk bagi warga negaraan Australia dan Indonesia, dan khususnya untuk para Muslim yang ada di Australia dan Indonesia. Jadi program ini didirikan pada tahun 2002 dan tujuannya itu untuk membangun pertemanan dan pemahaman melalui pengembangan hubungan antar komunitas Muslim yang ada di Indonesia dan Australia. Untuk persyaratannya tahun ini, di tahun 2024, itu harus menginjak umur 23 sampai 40 tahun dan teridentifikasi sebagai seorang Muslim. Lalu pastinya berkeluarga negaraan Australia dan Indonesia, bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, dan beberapa persyaratan lainnya. Untuk linknya bisa sikat di bawah. Contoh yang kedua ada ini tuh suatu scholarship atau beasiswa. Namanya adalah beasiswa Monbuka Gakusho atau MAX, dan ini beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Jepangnya buat kalian yang mau melanjutkan program studi S1 dan S2 di Jepang. Kalian itu nggak harus fasih berbahasa Jepang untuk mendaftar beasiswa ini, tapi disarankan menguasai bahasa Jepang minimal tingkat dasar. Ada 3 jenis beasiswa MAX, yaitu undergraduate atau Gakubu, Specialist Training College atau Senshu, dan College of Technology atau KOSEN. Dan masing-masing program ini memiliki fokusnya masing-masing dan jangka waktu studinya yang berbeda-beda.
Selanjutnya kita masuk ke hubungan internasional, ke contoh hubungan internasional yang ada di bidang politik. Contohnya di sini dia termasuk kerjasama bilateral. Apa itu bilateral? Yaitu kerjasama antar dua negara untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya di sini ada hubungan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, Indonesia ini menjalin hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Sebagai negara muslim yang cukup banyak di Indonesia ini, Indonesia menjalin kerjasamanya karena adanya keperluan masyarakat untuk melakukan ibadah haji atau umroh di Arab Saudi sana. Selain itu, gak cuma buat kepentingan ibadah saja, tapi juga mereka bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pemberantasan radikalisme. Selanjutnya di pembahasan kedua kita akan membahas tentang hubungan internasional. Hubungan internasional adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya yaitu untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mandiri. Nah, sedangkan untuk ancaman itu apa sih? Nah, di sini kita juga akan membahas ancaman integrasi nasional. Sebenarnya ancaman itu apa yang dimaksud? Secara umum, ancaman itu adalah usaha yang dilakukan kepada sekelompok orang atau individu tertentu yang berdampak buruk pada keselamatan. Ancaman ini bisa didapatkan oleh suatu negara, bangsa, maupun individu sekalipun. Jadi, ancaman integrasi nasional itu adalah ancaman yang nantinya akan berdampak buruk pada kesatuan bangsa tersebut, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian saya akan memberikan contoh kasus yang pastinya tentang ancaman integrasi nasional, tapi ini khusus di bidang politik. Nah, contohnya ini korupsi. Ini mengangkat tema korupsi. Nah, salah satunya nama kasusnya ini adalah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur. Nah, kasus korupsi ini terjadi di sektor minyak dan gas atau migas. Yaitu dia ini penunjukan langsung penjualan minyak mentah atau kondensat bagian negara sejak 23 Mei tahun 2009 hingga 2 Desember tahun 2011. Nah, kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, itu namanya, diduga penjualan korupsinya oleh PT tersebut atau PT TPPI, yang juga melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian negaranya. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), negara ini dirugikan sebesar 2,7 miliar dolar AS, atau jika dikonversikan ke rupiah itu sekitaran 35 triliun rupiah. Nah, kemudian sama Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Settia itu dia mengatakan kalau nilai tersebut itu terbesar sepanjang sejarah perhitungan kerugian negara oleh BPK. Jadi nilai korupsi terbesar lah jumlahnya gitu, sepanjang sejarah. Nah, kemudian penyidik menyita 32 triliun rupiah yang diperoleh dari beberapa rekening tersangka yang diblokir. Selain itu, ada juga rekening lain yang mendapatkan keuntungan sekitaran 140 miliar rupiah. Nah, lalu sama penyidik Bareskrim Polri juga mereka ini menyita kilang minyak gitu, miliknya PT TPPI yang tadi di Tuban, Jawa Timur senilai 600 miliar rupiah. Nah, Agung mengakui penanganan kasus kondensat ini tuh rumit gitu, sebab korupsi dilakukan di area perminyakan. Nah, umumnya kasus yang ditangani polisi berkaitan dengan proyek dan pengadaan barang.
pada awal penanganan perkara, kata Agung banyak pihak yang melirik untuk menangani kasus ini. Saya menyatakan kalau kasus dugaan korupsi Kondesat ini telah lengkap dan tinggal menunggu pelimpahan dari penyidik. Nah, polisi memisahkan berkas perkara menjadi dua. Yang pertama ini dari dua tersangka, yaitu mantan Kepala BP Migas yang namanya Pak Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas namanya Pak Joko Harsono. Sementara itu berkas yang keduanya itu untuk tersangka mantan presiden, direkturnya perusahaan PT TPPI namanya Pak Honggo Wendratmo. Maaf ya kalau salah. Nah, kemudian pengusutan perkara dugaan korupsi melalui penjualan Kondesat sudah dilakukan Bareskrim Polres sejak tahun 2015 nih. Korupsi itu melibatkan SKK Migas yang dulu itu namanya adalah BP Migas, PT TPPI dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana. Nah, apa saja? Nah, ini yang pertama yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual Kondesat. Nah, yang kedua, PT TPPI ini sudah melanggar kebijakan Wakil Presiden untuk menjual Kondesat ke Pertamina. Tapi TPPI ini justru malah menjualnya ke perusahaan lain yang harusnya dia disuruhnya dijualnya ke Pertamina, ini malah ke perusahaan lain. Nah, penyidik juga menemukan bahwa meski kontrak kerjasama SKK Migas dengan PT TPPI ini ditandatangani pada Maret 2009, tapi PT TPPI ini sudah menerima Kondesat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. Nah, komitmen awal kontrak kerja mereka ini adalah untuk memproduksi bahan bakar untuk dijual ke Pertamina. Namun, PT TPPI malah mengolahnya menjadi LPG. Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan Kondesat ke kas negara. Nah, di sini juga diduga ada pencucian uang juga. Menurut Jampinsus, Kejaksaan Agung Adi Tugarisman mengatakan tak menutup kemungkinan ada pengembangan penyidikan dugaan pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi penjualan Kondesat oleh PT TPPI ini. Nah, sebabnya ini karena nilai dugaan kerugian negara itu saking besarnya, yaitu 2,7 miliar tadi, 2,7 miliar dolar AS, atau kalau dirupiahkan jadinya sekitaran 35 triliun rupiah. Nah, namun penyidikan terkait pencucian uang akan dilakukan jika ditemukan fakta dan bukti yang mengarah ke sana dalam persidangan. Bahkan Adi ini tak menutup kemungkinan kasus pencucian uang akan ditangani oleh kejaksaan. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini telah menetapkan Hogo dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan dan juga pembayaran ganti rugi kepada negara sebesar 97 miliar rupiah. Nah, Raden Priyono dan Joko Harsono pun juga sama divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah serta subsidi 2 bulan kurungan. Jadi begitulah kejadian kasusnya ya. Juga hal yang seperti kasus PT yang dilakukan oleh PT TPPI ini tidak terulang kembali di kemudian hari ya, karena memang merugikan bagi orang banyak dan juga bagi diri sendiri pun juga sama. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan jika kalau ada yang kurang informasinya atau ada yang salah bisa tolong perbaiki di bawah, dan juga mohon maaf kalau ada salah perkataan maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.